Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya Wahib Daryadi ingin berbagi informasi tentang Office, teman-teman ya. Office 365. Kalau kalian yang dulu-dulunya sering menggunakan Office, Microsoft Office, saya kira ini tidak terlalu baru ya, karena akhir-akhir ini ya, tahun 2000 berapa ya, 19 ini ya, itu Office mengeluarkan seri yang Office 365 ini ya. Apa perbedaannya dengan Office 2019? Ya, perbedaannya adalah kalau Office yang 2019 itu sistemnya satu kali beli ya. Satu kali beli untuk selamanya seperti itu. Tapi kalau Office 365 ini sistemnya adalah kita menyewa ya. Ada menyewa tahunan seperti ini, ada yang bulanan ya seperti itu. 119 ini ya. Atau tadi saya lihat juga ada ini yang 87.000 per bulan. Ini kelebihannya dia mendukung banyak fasilitas ya. Fasilitasnya sangat banyak sekali teman-teman ya. Bahkan diberikan layanan cloud ini, OneDrive ini sebesar 1 tera kalau nggak salah. Nah, ada Skype juga. Tapi kalau untuk home tidak terlalu banyak, dan yang paling menonjol itu ya update terbaru selalu ada di Office 365 ini. Oke, langsung saja ya kita cara menginstalnya. Kita masuk pada webnya, pada web office ya .com, lalu kita sign in ya. Kebetulan ini saya sudah memasukkan password, lalu kita sign in saja. Yes. Oke teman-teman, kalau sudah masuk di bagian ini teman-teman ya, itu kita tinggal cari yang di bagian kanan. Ini ada install Office ya. Kita pilih yang paling atas ini, Office 365 app. Kita klik saja, lalu nanti akan ada ya seperti ini ya, aplikasi yang siap untuk di download. Kita save file. Aplikasinya ini sangat kecil sekali karena ini untuk mendownload aplikasi berikutnya hanya 3,5 MB. Oke, baik, sekarang kita klik dan secara otomatis nanti akan dibawa untuk menginstal ya. We are getting thing ready ya. Kita tunggu saja proses instalasinya ya. Ini memang tadi saya sempat menginstal di device lain, di komputer lain, itu tidak terlalu lama ya, tidak membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Dan kelebihannya ketika kita pesan ya Office ini, misalnya satu ya bahan personal, itu bisa diinstal di berbagai device itu. Bisa diinstal di berbagai device yang sangat banyak sekali selama kita masih berlangganan ya. Kalau sudah tidak berlangganan, secara otomatis layanannya akan diberhentikan ya. Kelebihannya itu teman-teman ya. Jadi kita bisa misalnya dengan kita beli yang 87 tadi untuk satu akun, itu kita bisa menggunakan dengan akun tersebut untuk beberapa device, untuk beberapa komputer misalnya, untuk baik itu untuk Mac, baik itu untuk Android, baik itu untuk Windows dan sebagainya. Sedangkan kalau kita ini diantaranya perbedaannya dengan Office 2019, yaitu kan kalau untuk Office 2019 itu lisensinya hanya untuk satu, biasanya seperti itu ya. Untuk satu untuk satu ya, untuk satu PC ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau untuk Office 369 ini bisa digunakan untuk berbagai PC. Ini diantaranya saya tadi sudah menginstal di Android, lalu ada di
laptop ya yang Windows, lalu ini adalah komputer PC. Ya, sudah setidaknya ada 3 yang saya pergunakan untuk install Microsoft Office ini. Sejauh ini saya pergunakan lancar ya, saya menggunakan sangat menarik sekali. Apalagi di situ ada fasilitas yang lain, misalnya backboard gitu ya. Itu kita bisa coret-coret lalu ditampilkan di LCD, itu sangat bagus sekali. Apalagi ketika kita mengajar di universitas misalnya, itu akan memudahkan mahasiswa untuk melihat hasil yang kita perguna atau kita telah kita buat. Mereka langsung bisa melihatnya dengan akun yang sama gitu. Maksudnya dengan akun yang, atau kita add dia untuk melihat hasil tulisan-tulisan kita tadi, atau mereka bisa mengikutinya di blackboard tadi. Oke teman-teman, ini saya masih menunggu ya, kita masih menunggu proses dari instalasi. Ini kita mendownload dulu ya. Ya, yang agak lama memang di sini ya, proses download. Karena kalau Windows 2019 kemarin saya mendownload itu ada sekitar 2 giga. Iya 2 gigaan ya. Oke ya, saya mencoba untuk menginstal ini karena kepengen melihat kelebihan yang ditawarkan ini ya. Kemarin saya menulis sebuah artikel itu di Android ya. Selanjutnya di situ ada pilihan untuk save di cloud, yang di OneDrive itu, lalu save di situ, dan saya buka di Microsoft Windows Word-nya ya. Ternyata di situ ada gitu secara online. Jadi ketika kita sudah mengetik itu ada fasilitas untuk kita memberikan save secara langsung gitu ya, untuk menyimpan secara langsung dan nanti bisa dilihat dimanapun, sehingga itu akan mempermudah kerja kita. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bisa mengerjakan dimanapun ya, misalnya komputernya atau PC-nya ada di rumah sedangkan kita ada di kampus gitu, kita bisa langsung mengakses itu karena sudah di save di penyimpanan secara online tersebut. Will be done in just a minute, is a moment. Ya, sebentar lagi ya. Kita tunggu saja, tidak terlalu lama ya. Sekarang kita sambil menunggu itu kita ngomong aja ya. Ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya diantaranya fitur-fiturnya itu akan terus diperbarui teman-teman ya. Fitur-fitur yang ada di Microsoft Office 365 itu akan selalu diperbarui oleh Office karena ini adalah sistemnya sewa gitu. Biasanya kalau sewa itu software apapun itu biasanya ada update terbaru ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem yang habis beli lalu selesai, itu biasanya hanya di pak-pak tertentu yang diberikan ya. Kalau ini bahkan kita bisa Skype ya. Coba nanti kita online dengan Skype. Itu mungkin yang
yang kelebihannya. Di antaranya kelebihan lagi adalah penyimpanan yang besar tadi ya. Kita dapat 1 tera. 1 tera itu saya kira kalau untuk sekarang ya, hanya nulis artikel, file-file sederhana itu saya kira sudah lebih dari cukup. Ya, contohnya di PC saya itu cuma ada 500 ya megabyte. Itu pun kalau hanya untuk tulisan-tulisan biasa masih banyak sekali ya, masih luang gitu. Lalu saya tambah satu SSD ya, SSD setengah ya, 500-an juga. Itu yang saya gunakan untuk yang C-nya untuk install itu juga tidak terlalu banyak ya. Mungkin yang membuat banyak itu adalah ketika kita menyimpan video gitu, tapi kan ini kan bukan untuk video, sehingga saya kira ini sangat worth it sekali, atau kita diberikan fasilitas itu sangat-sangat luar biasa sih. Itu kita harus memanfaatkan itu sebenarnya. Oke, kelebihannya lagi yang diantaranya yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga, kelebihannya bisa diinstal dimanapun gitu ya. Kekurangannya sekarang, kekurangannya yang pertama ini untuk kita yang tidak tidak menggunakan ini untuk di berbagai aplikasi, berbagai device, berbagai PC misalnya, atau Android atau smartphone gitu. Kita memang lebih untung untuk membeli yang Office, Microsoft Office yang 2019. Saya kira seperti itu, karena itu hanya untuk lisensi yang tidak terlalu mahal, tetapi bisa digunakan untuk selamanya. Tetapi kalau kita pergunakan itu untuk kampus misalnya, yang banyak sekali mahasiswa yang menggunakannya, ataupun dosen-dosen lah, yang kita pilih, yang tepat untuk kita pilih itu adalah Microsoft Office yang 365 ini. Oke teman-teman, tadi sudah sampai di sini ya. Setelah install tadi, proses tadi sudah selesai, berarti ini sudah bisa ditutup. Lalu kita coba sekarang ya, kita tes apakah sudah masuk atau belum. Ya, kita tes. Ya, ternyata sudah teman-teman ya. Oke, kita coba open lokasi ya, atau langsung saja kita buka Word. Nah, ini sudah. Nah, ada seperti ini teman-teman ya. Ada setelah kita membukanya itu, kita diminta untuk mengikuti instruksi dari aplikasinya. Kita tadi sudah daftar, continue ya, sudah selesai ya. Oke, aktivasi Office sudah selesai ya. Ini saya ketikkan terlebih dahulu. Oke. Ya, sekarang akan
mengaktifasikan. Sudah selesai ya, you're all ready. Oke, sudah bisa dipergunakan ya teman-teman ya. Ini kalau mau buat baru, new saja. Oke. Ya, ini tampilannya Microsoft Office ya, Word yang baru. Kita bisa auto save ya. Ya, auto save kita pilih salah satu ya di sini ya. Nah, seperti itu. Kita sekarang lihat yang PowerPoint. Ya, PPT ada. Ya, sudah secara langsung ya. Secara langsung aktif karena tadi sudah mengaktifkan kita ya di sini tadi. Oke. Lalu Excel misalnya. Ya, Excel juga sudah. Ini aktif. Kita tinggal menggunakan saja. Oke teman-teman, itu saja ya mungkin informasi cara instalasi Office 365. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.